Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, MPN 2113240006 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Konsep Islam tentang mencari harta, akad, kontrak atau transaksi, jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam, prinsip sistem keuangan syariah, instrumen keuangan syariah. A. Konsep Islam tentang mencari harta. Dalam bahasa Arab, harta disebut sebagai mal. Mal berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan, dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14. Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Mencari harta dengan usaha yang halal, 2. Mencari harta dengan usaha sendiri atau tidak berpangku tangan, 3. Larangan mencari harta dengan jalan riba, 4. Anjuran bekerja dan berniaga. B. Akad atau kontrak atau transaksi. Pengertiannya, transaksi menurut Islam dan sumber lainnya menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai keajaiban kejadian ekonomi atau keuangan yang dilibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjaman meminjam, atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islam, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam atau syariat, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 transaksi, yaitu transaksi halal dan haram. 2. Konsep akal dalam transaksi syariah. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam kerjasama dalam kegiatan usaha, kerjasama dalam perdagangan, kerjasama dalam penyewaan aset di mana objek transaksi adalah manfaat dari pengguna aset. 3. Rukun dan syarat akad, yaitu pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku yang menunjukkan mereka saling ridho. 4. Jenis akad dalam transaksi syariah, yaitu akad dari segi ada atau tidak adanya kompetensi. Fikih muamalat membagikan lagi akad menjadi 2 bagian, yaitu akad tabaruk dan akad tijarah. Akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat baik. Akad tijarah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract dan natural contingency contract. C. Jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperoleh kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya.
Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur mazalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. 1. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, aktivitasasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba dan sebagainya. 2. Riba. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyimbangan atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. 3. Penipuan. Penipuan terjadi apabila satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4, yaitu sebagai berikut, yaitu manipulasi dalam kualitas, kuantitas, dalam harga, dan waktu. 4. Perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab artinya adalah memperoleh suatu yang mendapatkan keuntungan dengan yang sangat mudah tanpa kerja keras. Adapun jenis transaksi lainnya yang diharamkan menurut Islam yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ghorar, penipuan barang atau iktikar, monopoli, dan swap. D. Prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagai mana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Pelarangan riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. 2. Pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggar riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka, sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarnya bertanggung dari hasil yang diperoleh. 3. Tidak menganggap elang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelanggaran untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar. 5. Kesucian kontrak. Oleh karena itu, Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan mengungkapkannya yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Jadi prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela. Tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimin. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untuk muncul bersama resiko. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk opportunity contract. Kelompok akad ini dapat sebagai berikut. 1. Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. B. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. C. Suku merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. D. Saham syariah, produknya harus sesuai syariah. 2. Akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk opportunity contract. Kelompok akad ini sebagai berikut. 1a. Murabah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. B. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. C.
istisna. Biasanya istisna diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang melalui pesanan. D. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pihak objek sewa yang penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. 3. Akad lainnya meliputi asaf, wadiyah, qadru asan, al-waqalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan yaitu sistem keuangan Islam dilakukan untuk Kesimpulannya adalah sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi maqasidus syariah bagian memelihara harta dalam menjalankan sistem keuangan Islam. Faktornya yang paling utama adalah adanya akad kontrak transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah, maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menjolimi dan dijolimi. Hasil usaha muncul bersamaan biaya dan untung muncul bersamaan risiko. Dari prinsip ini, berkembanglah berbagai sistem instrumen keuangan syariah. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe.